Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa semua. Ya, alhamdulillah syukurlah ya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat hidup ya. Dan tentunya perlu disyukuri ya. Apabila kita lihat saudara-saudara kita yang lain ya, yang di tempat yang jauh di Palestina ya, tentunya kondisi kita saat ini benar-benar sangat lebih baik ya dari sisi ya kesehatan, dari sisi keselamatan jiwa raga ya. Karena kalau kita saksikan ya pada beberapa minggu terakhir ini ya, kita menyaksikan betapa kondisi saudara-saudara kita di Palestina itu sedemikian sangat-sangat menderita sekali ya. Kita saksikan di media sosial ya, bagaimana dalam hari-hari terakhir ini korban jiwa akibat serangan Israel ya terus berguguran ya. Nah, saya ingin membahas dari sisi bagaimana legalitas Israel ya ketika mereka merebut ya tanah Palestina ya, yang mereka klaim bahwa tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan ya, kepada mereka ya. Dan akibat persepsi mereka tersebut itulah ya mereka kemudian merebut ya tanah warga Palestina secara paksa ya. Ya, mereka mengusir warga Palestina ya, mereka mengisolir warga Palestina ya, mereka memperlakukan warga Palestina sebegitu kejam dan sebegitu biadab ya. Ya, sejak mereka berhasil mendirikan negara Israel di wilayah Palestina tahun 1948 sampai dengan sekarang, kita menyaksikan betapa ya perlakuan negara Israel terhadap bangsa Palestina sedemikian kejam ya. Mereka merebut tanah ya, warga Palestina yang sudah dimiliki secara sah ya selama ratusan tahun ya, sejak diberikannya ya kunci pintu gerbang ya Yerusalem kepada Khalifah Umar bin Khattab ya, sampai dengan berakhirnya kekhilafan Tukur Utsmani ya, warga Israel ya, bangsa Yahudi ya, hidup dengan tenang dan damai ya di wilayah Palestina ya dalam naungan negara khilafah ya, dari mulai kekhalifahan Umar bin Khattab ya sampai kemudian kekhalifahan Tukur Utsmani ya. Tetapi sayangnya ya ketika kekhalifahan Tukur Utsmani itu runtuh ya, kemudian berdiri ya di atasnya kemudian negara Israel ya, maka kita bisa saksikan bagaimana ya kondisi yang sangat berbeda ya dibandingkan dengan daripada dulu ketika wilayah Palestina itu masih diperintah ya oleh kekhalifahan. Nah, sebenarnya apa latar belakang negara Israel ya kemudian mereka ingin merebut tanah Palestina ya. Jadi maksud saya ini menganggap bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan ya, kepada bangsa Israel. Nah, sekarang pertanyaan, benarkah kemudian bahwa Israel Herzl ya ingin mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina ya, ingin mendirikan sebuah negara yang menerapkan hukum Musa, ya, hukum Taurat ya. Ya, kita saksikan ya bahwa Israel itu bukanlah negara Yahudi ya, bukanlah negara yang sebagaimana diinginkan ya, oleh Musa, negara yang menerapkan hukum-hukum Taurat, bukan ya. Tapi negara Israel ada negara yang hanya sekedar ya, sebuah simbolis ya. Tapi kenapa? Karena pada dasarnya negara Israel itu bukan negara yang di dalamnya menerapkan hukum-hukum Taurat, tetapi di dalamnya menerapkan hukum demokrasi sekuler. Ya, kita ingat bahwa hukum yang berlaku di Israel ya, kalau memang Israel itu menerapkan hukum Taurat sebagaimana yang diajarkan oleh Musa, tentunya ya di dalam Israel tidak akan menerapkan hukum-hukum ya ciptaan manusia, buatan manusia, tapi menerapkan hukum ya yang diturunkan Tuhan kepada Musa. Nah, kita tahu di Israel ya bahwa menganut sistem demokrasi ya, di mana lembaga legislasinya bernama Knesset ya, di dalamnya berfungsi untuk membuat undang-undang, aturan hukum ya yang dijadikan sebagai hukum ya untuk kehidupan bangsa dan negara Israel ya, mengatur warga negaranya terkait kebijakan dalam negeri dan luar negeri ya.
dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya diatur melalui produk perundang-undangan dan hukum yang disebutkan ya di dalam lembaga legislatif yang bernama Knesset ya. Ya, makanya sebenarnya kalau kita saksikan ya dengan mata yang sangat jelas gitu ya. Kalau seandainya Israel itu menerapkan hukum Taurat, tentunya di sana ya tidak akan mungkin ya mentolerir ya adanya riba gitu ya, karena di dalam perjanjian lama ya, yaitu kitab Taurat pun disebutkan bahwa pemakan riba ya hukumannya adalah hukuman mati ya. Itu dimana yang dicantumkan di Yehezkiel 18:13 ya, Imamat 26 dan 10 ya. Tapi nyatanya kita saksikan bahwa Israel tidak memperlakukan hukum Taurat ya, hukum Injil ya, perjanjian lama ya, baik dalam hal riba maupun zina ya. Ya, nah, demikian juga dalam hal pembunuhan ya. Kita sendiri tidak mengalami hukum kisah ya, di mana nyawa diganti dengan nyawa ya, mata diganti dengan mata, telinga diganti dengan telinga, diganti dengan gigi dan gigi, tangan diganti dengan tangan, kaki dan kaki dan sebagainya. Tetapi kita saksikan ya bahwa di Israel ya tidak memperlakukan itu semua ya. Padahal hukum kisah ya, nyawa diganti dengan nyawa dan sebagainya itu tertulis di dalam Keluaran ya, pasal 21 ayat 24 ya, Imamat 24:20, Ulangan 19:21 ya. Ya. Kalau memang Israel adalah sebuah negara Yahudi ya, menerapkan hukum Musa ya, tentunya ya, hukum-hukum tentang riba, tentang zina, tentang nyawa ganti nyawa, kisah itu akan berlaku. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya bahwa Israel itu bukanlah negara Yahudi ya, bukan negara sebagaimana yang dijanjikan oleh yang diinginkan oleh Musa ya, tapi hanya sebatas negara rasial yang menghimpun ya suku bangsa Yahudi ya di dalam sebuah wilayah dan di dalamnya berlaku hukum demokrasi ya. Karena apa? Karena apa yang mereka klaim bahwa tanah Palestina adalah tanah oleh Musa itu tidak benar ya. Kalau memang benar, maka di Israel berlaku hukum Musa ya, atau hukum Taurat, dan itu ternyata tidak ya. Yang ada justru adalah bahwa tanah dari Israel yang Palestina itu hanya sekumpulan orang-orang ya dari Bani Israel yang itu di dalamnya menggunakan sistem demokrasi sekuler, sama sekali tidak menggunakan hukum Taurat ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa negara Israel adalah negara Yahudi ya. Kalau negara yang berisi orang-orang Yahudi betul ya, jadi sebagai negara Yahudi itu salah. Karena tidak mungkin kan ya Musa mengajarkan ya kepada umatnya untuk merampok dan memaksa ya, mengusir ya penduduk untuk pergi ya, meninggalkan tanah miliknya, kan tidak mungkin itu terjadi, dan itu tidak mungkin itu ajaran Musa ya. Itu pasti ya bahwa ketika kita menyaksikan bagaimana kematian yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, jelas itu sama sekali tidak ada satupun indikasi yang mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan hukum Taurat, dan negara yang mereka lakukan itu sama sekali bukanlah negara yang dijanjikan sebagaimana yang mereka klaim selama ini. Oke, terima kasih para pemirsa. Demikian ya, sedikit ya pendapat saya terkait dengan landasan ya bagaimana mereka klaim selama ini bahwa negara Israel adalah negara yang dijanjikan dan negara mereka adalah negara Yahudi. Itu adalah sesuatu yang bohong ya, sesuatu yang tidak benar ya. Dan mereka pula yang kedua adalah dengan bagaimana perilaku mereka seperti tanah Palestina dari penduduknya sebagai pemilik tanah yang sah, itu juga tidak diajarkan oleh Musa, tidak diajarkan oleh Taurat ya, tidak diajarkan oleh Tuhan ya. Jadi dengan dua alasan itulah ya, maka saya katakan bahwa eksistensi ya negara Palestina ya, negara Israel maksud saya ya, di Palestina adalah negara ilegal yang bertolak belakang dengan hukum Taurat ya, dengan ajaran Musa ya, negara rasial ya, negara penjajah yang berada atas sistem demokrasi sekuler ya, yang berdasarkan hukum
sekuler ya, hukum-hukum yang tidak tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Oke, sampai jumpa ya. Semoga Palestina, warga Palestina, kaum muslimin di Palestina ya, senantiasa mendapat Allah Subhanahu Wa Taala ya, segera diberikan pertolongan ya. Semoga ya Tuhan ya segera menghancurkan ya eksistensi negara Israel di Palestina ya, kemudian menundukkan mereka kembali di bawah kekuasaan Islam ya, hidup damai berdampingan sebagaimana yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab sampai dengan Islam ya, yang tunduk dan patuh dengan kebijakan negara Khalifah, di mana sudah berhasil ya mendamaikan ya seluruh umat beragama hidup di dalamnya dengan tentram, aman, damai ya, hidup berdampingan ya, dengan penuh rasa saling menghormati ya, penuh dengan toleransi. Itu hanya bisa terjadi ketika ya umat beragama ya samawi ya, baik Yahudi, Kristen maupun Islam itu di dalam sebuah institusi negara yang menerapkan sistem Islam secara total, secara kafah ya. Oke, selamat pagi ya. Kita doakan semoga rakyat Palestina segera mendapat pertolongan dari institusi negara yang akan membawa keamanan ya bagi seluruh umat manusia di dunia ya, bukan hanya kaum muslimin tapi juga kaum Kristiani dan kaum Yahudi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.